Sebelumnya di Throne of Cell, Long Hao Chen bertemu lawan yang sangat kuat, yakni Flow alias Yang Yuan. Pertarungan berjalan menarik lantaran keduanya sama-sama menginginkan tiket 16 besar perburuan iblis. Tidak ada pilihan lain lagi selain mengerahkan seluruh kekuatan demi menggapai satu tujuan, yakni sebuah kemenangan. Selain itu, Flow juga mengeluarkan kekuatan aslinya peninggalan leluhurnya, yang dimana sebelumnya ia tak pernah mengeluarkan senjata rahasianya itu. Namun ketika berhadapan Chen, ia harus benar-benar memaksanya untuk melakukan jalan ini. Chen yang dibantu Hayu awalnya merasa kesulitan. Berkat jam terbang tinggi, Chen dapat melewati dengan sebuah kemenangan tanpa terluka parah. Selain itu, Hanyu juga bersedia untuk menjadi pendamping Long Hao Chen hidup dan mati. Nah, jadi di episode ini sangatlah amat menarik. Menurut Mimin, episode ini adalah momen yang paling membuat semua merinding. Identitasnya sebagai putra cahaya akan diketahui oleh Paladin. Dan masih banyak lagi. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Ketua Paladin kala itu dihampiri oleh Long Hao Chen. Ia meminta agar Paladin memikirkan lagi masak-masak. Apakah benar cucunya Hanyu ingin dijadikan sebagai pendamping Chen selama mengarungi dunia ini? Paladin pun sempat diam sambil mengambil gambar Hanyu bersama kedua orang tua juga kakaknya. Paladin mengingat kembali Hanyu kecil yang memiliki semangat begitu tinggi. Dia adalah anak yang oled. Dia selalu menyelesaikan tugas yang diberikan kedua orang tuanya. Begitupun dengan kedua orang tuanya, Hanyu adalah putra yang paling mereka sayangi. Layaknya sepasang keluarga bahagia, tidak ada sedikit pun menggambarkan akan kesedihan di antara mereka. Khususnya kedua orang tua Hanyu. Meski sedang bertugas, mereka selalu menyempatkan diri untuk menjenguk perkembangan anaknya ini. Kembali ke cerita, Chen sekali lagi menawarkan kepada Paladin untuk menarik kembali ucapan yang telah dilontarkan oleh Paladin, yakni menjadikan Chen sebagai tuan dari cucunya. Kita tahu di dunia ini tidak ada satupun seorang kesatria yang ingin menjadi pendamping. Sebab pada dasarnya setiap manusia dilahirkan untuk menjadi kesatria. Begitupun dengan Hanyu, pastinya di dalam lubuk hatinya itu terdapat sebuah keinginan untuk berjalan mandiri tanpa ada beban yang ia pikul jika menjadi seorang pendamping. Sepertinya ketua Paladin memiliki sebuah alasan kenapa ia sangat menginginkan agar Hanyu cucunya menjadi pendamping Long Hao Chen selama mengarungi dunia yang penuh dengan para iblis ini. Alasan kenapa Chen menolak tawaran Paladin lantaran Hanyu adalah kesatria tingkat 5. Yang artinya sederajat dengan Chen. Jika dipikir-pikir, ini semua seperti tak masuk akal ya kan? Seperti yang Mimin sebutkan tadi, ketua Paladin memiliki alasan kenapa ia memilih Chen sebagai tuan dari cucunya itu. Sebelum memberikan alasannya, Paladin mengatakan jika Hanyu menjadi pendamping Chen, sepertinya sangat bagus bagi Chen kelak. Salah satunya melawan para iblis yang ingin menghancurkan peradaban manusia. Setidaknya Hanyu yang memiliki tingkat 5 dapat menjaga tuannya dengan baik. Itu karena mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama, yakni tingkat 5. Chen masih diam. Disinilah Paladin mengatakan beberapa alasan kenapa ia bersikeras ingin menjadikan cucunya itu sebagai pendamping Chen. Salah satunya Hanyu adalah satu-satunya yang akan menjadi pewaris keluarga Han. Ketua Paladin ingin cucunya itu menjadi kesatria yang kuat setelah ikatan kontrak menjadi pendamping selesai. Selain itu, Hanyu juga memiliki ego yang begitu tinggi setelah kematian kedua orang tuanya. Sekiranya jika Hanyu bergabung dengan Chen, ego yang terpendam di dalam lubuk hati Hanyu akan sirna. Sedikit ketua Paladin menceritakan masa lalu keluarga Hanyu. Salah satunya kematian kedua orang tuanya atas tugas mereka sebagai kesatria yang melindungi dunia dari serangan iblis.
Setelah gugurnya putra dan menantunya alias orang tua Hanyu, sifat Hanyu berubah. Ia menjadi seorang anak yang temperamen, sebab di dalam dirinya sudah dipenuhi akan namanya dendam. Siang malam ia habiskan untuk berlatih, hanya demi membalaskan atas kematian kedua orang tuanya terhadap mereka para iblis. Sekiranya setelah bergabung dengan Chen, harapan Paladin untuk menjadikan kepribadian Hanyu sebagai kesatria yang memiliki attitude tinggi akan terwujud. Dan satu, jika Chen bersama Hanyu, Hanyu dapat mewujudkan impiannya untuk membalaskan dendam kepada Raja Iblis. Setelah mendengar itu, akhirnya Chen tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya menerima Hanyu sebagai pendampingnya untuk beberapa tahun ke depan. Chen tahu isi hati Hanyu juga Paladin, sebab ia pernah diposesi mereka. Tidak ada kasih sayang orang tua selama bertahun-tahun. Maka dari itu mereka pun langsung ke intinya, yakni saling mengikat kontrak antara tuan dan pendamping. Selain Chen dan Hanyu, ada juga ketua Paladin sebagai orang yang mengesahkan, dan Yihua sebagai saksi mati antara hubungan mereka. Ini adalah yang pertama dalam sejarah kuil, di mana tuan dan pendamping memiliki tingkatan yang sama. Dalam 5 tahun ke depan, Chen akan menjadi tuannya dari Hanyu. Begitupun dengan Hanyu akan menjadi pendamping Chen selama 5 tahun ke depan dengan catatan Hanyu adalah orang terdepan untuk melindungi Chen. Sementara Chen akan menjadi orang yang paling berperan hidup matinya Hanyu di kemudian hari. Kita tahu Chen tak akan membiarkan orang di sampingnya terluka, ya kan? Pastinya ia akan berusaha semaksimal mungkin menjaga Hanyu di medan peperangan nanti. Semoga saja Chen kelak akan menjadi pemimpin yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Hanyu kemudian menghadap ke arah pedang dan ia bersumpah akan setia bersama Chen. Chen pun kemudian membalas dengan meletakkan tangannya ke ujung pedang. Darah yang keluar sebagai saksi bahwa mereka sudah mengikat hubungan antara kedua ksatria ini. Kemudian diakhiri dengan hentakan Paladin menandakan ikatan kontrak telah diresmikan. Kala itu, Hanyu seketika mengalami kesakitan pada dantiannya. Hal itu sempat membuat kepanikan. Chen, Paladin, dan Guru Yihua tentulah sangat gelisah, sebab sebelumnya kejadian ini tak pernah terjadi di waktu ikatan kontrak berlangsung. Ternyata ini adalah efek dari putra cahaya yang dimiliki oleh Long Hao Chen, di mana Hanyu mendapatkan energi yang begitu dahsyat setelah melakukan ikatan kontrak dengan Chen. Alhasil Paladin sempat bingung, kok bisa Hanyu seketika mendapat kekuatan seperti ini? Lantas ia mengira ini semua berkat kekuatan yang ada pada diri Chen. Benar, seketika mereka berpindah ke tempat lain, tanda bahwa Chen benar-benar terlahir sebagai putra cahaya. Salah satunya angka 97, kekuatan spiritual bawaan Chen. Mendengar itu lantas ketua Paladin begitu terkejut, sebab selama ini tak ada seorang kesatria yang terlahir memiliki kekuatan spiritual bawaan di angka 97. Dan tak salah dengan keinginan Paladin di awal, cucunya ini benar-benar disandingkan dengan putra cahaya, di mana jika ada putra cahaya menandatangani kontrak dengan pendamping, maka dari itu timbullah peristiwa seperti ini coy. Chen akan mengalami peningkatan kekuatan. Begitupun dengan Hanyu, pastinya ia juga akan mendapatkan keuntungan karena ia menjadi pendamping Long Hao Chen si putra cahaya. Begitupun yang Hao Han, dia adalah kesatria yang sudah berada di tingkat segel ilahi, di mana ia langsung merasakan fenomena ini. Dan tentunya sebagai kesatria yang kuat dapat merasakan hadirnya putra cahaya yang selama ini didambakan dan ditunggu-tunggu setelah ribuan tahun lamanya. Dan hari ini ia merasakan bahwa putra cahaya telah lahir. Dan kegelapan dunia pun akan segera berakhir. Sedikit mengulangi kembali coy, putra cahaya dilahirkan sebagai kesatria yang akan membunuh Raja Iblis kelak. Jadi Chen kelak akan menjadi manusia yang membunuh Raja Iblis. Asalkan, ingat asalkan, selama ia berlatih tidak mati. Jika mati maka harus menunggu kembali putra cahaya yang baru. Itu tergantung diri pribadi coy. Jika Chen nanti gagal ketika berhadapan dengan kutu-kutu iblis sebelum berada di tingkat puncak, maka harapan akan pupus. Sebaliknya, jika Chen bisa bertahan hingga benar-benar menjadi kesatria terkuat, maka sudah dapat dipastikan ia akan benar-benar membunuh Raja Iblis Feng Zhu.
Kembali ke sini coy, di mana kekuatan spiritual bawaan Hanyu yang sebelumnya antara 60 poin, setelah menjadi pendamping Chen, kekuatannya menjadi 80 poin. Nah, dengan itu maka ia berkesempatan menjadi kesatria yang memiliki tingkat 9. Dan janjinya untuk membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya bisa diwujudkan. Ini semua berkat Chen. Hanyu merasakan ini semua coy, sehingga ia tak segan-segan sujud di hadapan Chen dan bersumpah sekali lagi ia akan menjadi pendamping Long Hao Chen untuk mengarungi dunia ini. Ya, itu tadi adalah bagian yang menurut Mimin paling merinding. Jika kalian sudah menonton film ini secara utuh, pastinya merasakan apa yang Mimin rasakan, ya kan? Oke, genjot. Singkatnya, Yihua pun berkata tentang latar belakangnya kepada Paladin, bahwa ia memiliki spiritual 9 poin. Tentulah membuat Paladin begitu terkejut. Sebab pada dasarnya kesatria yang memiliki poin 9 bawaan tidak akan sampai berada di tingkat 5. Tapi nyatanya itu semua ditepis oleh Yihua. Jika dibandingkan, 8 dari 10 kesatria tidak memiliki kekuatan spiritual bawaan sampai 10 coy. Sehingga 8 orang itu tidak dapat berlatih di kuil untuk menumpas kejahatan para iblis di kemudian hari. Setelah melihat kerja keras Yihua, Paladin meminta kepadanya untuk memberikan ajaran kepada semua orang bagaimana Yihua dapat berada di tingkat 5 meski kekuatan spiritual bawaan hanya 9 poin. Dengan ini, maka orang-orang yang terkebelakang akan bisa bangkit dan kegelapan dunia benar-benar akan hilang di muka bumi ini. Dan film pun bersambung.